masuk warga sini. Bahwa kamu naruh saya makan, ha? Kamu ngadu kemana-mana. Kamu lah udah dilapor ke pengadilan, kamu masih ngayal. Kamu jago. Seorang pedagang sayur keliling diprotes Binter Sianturi lantaran berjualan menggunakan mobil pick-up di Desa Pesu, Kecamatan Maspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Binter pemilik toko kelontong memperkarakan Sumarno dan Wiono pedagang sayur keliling ke meja hijau. Kasus ini berbuntut panjang dan membuat ratusan pedagang sayur berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Magetan. Mereka meminta majelis hakim mencabut gugatan Binter. Dengan adanya kehadiran para pedagang kaki lima yang lewat. Sebelumnya, Binter menggugat Sumarno dan Wiono, pedagang sayur, kemudian Gondo, kepala desa Pesu, serta 2 orang perangkat desa karena melanggar kesepakatan bersama. Dalam kesepakatan, pedagang sayur keliling dilarang mangkal atau berjualan dekat toko kelontong milik Binter. Kami tidak pernah melarang pedagang. Ini perlu digarisbawahi. Isu di sana kan saya melarang pedagang, sama sekali tidak pernah. Itu tertulis dan ada bukti bahwa saya tidak pernah melarang. Dan pedagang yang saya maksud adalah 2 orang ini yang menggunakan pickup, bukan sepeda motor. Kalau mereka ini kan menggunakan pickup, dan itu melebihi batas wajarnya ketika mampir di desa orang. Di Pesu itu dari pagi sampai siang. Kita bebas Pak, berdagang di mana-mana ada pedagang sayur keliling. Padahal di desa Pesu ada larangan nggak Pak? Nggak ada, perdes yang melarang nggak ada. Perdes dimanapun nggak ada yang melarang orang jualan sayur. Warga Pesu sendiri seperti apa? Kalau warga Pesu itu tanggapannya mendukung, tambah merasa terbantu dengan pedagang sayur keliling itu. Sidang kedua akan menghadirkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi pada pekan depan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Tidak hanya kepada Kabinet Merah Putih, Presiden juga akan memberhentikan pejabat di sejumlah institusi bila melanggar aturan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi angin kencang disertai hujan lebat membuat ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat porak-poranda. Dalam waktu 5 menit, 2 rumah warga roboh dan merusak ratusan rumah lainnya. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang ratusan rumah warga di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, ratusan rumah warga di 4 RT mengalami rusak pada bagian atap dan genteng. Selain itu, hembusan angin yang kencang membuat kanopi rumah warga terbawa angin hingga sejauh 30 meter dan menghancurkan atap rumah. Angin disertai hujan datang secara tiba-tiba, diawali oleh suara gemuruh dan langsung menyapu atap rumah warga. Gimana Bang? Awalnya hujan deras. Hujan deras, angin kecil, terus langsung gede, langsung puting beliung. Kalau Abang terdampak apanya Bang yang rusak Bang? Kalau saya bagian atapnya aja sih, asbesnya pada kabur, pada terbang. Hingga Kamis siang, warga mulai memperbaiki atap rumah mereka dan membersihkan sisa puing-puing. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Grobogan rela menunggu 1 hingga 2 hari menanti kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg. Namun sayangnya meski sudah mengantre begitu lama, masih saja ada warga yang belum kebagian gas LPG 3 kg. Kemudian kalau panggil nomor 6 niku wau. Kalau panggil pun maju lho taringi. Mboten kula dereng nomor 6 kula malah. Dirimu si nomor 6 di. Beginilah rumitnya pembelian dan antrian panjang tabung gas LPG ukuran 3 kg. Peristiwa ini terjadi di depan pangkalan gas LPG 3 kg milik Istu Haryani, warga Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Warga rela antri dan berpanas-panasan selama 1 hari penuh demi menunggu kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg ke pangkalan ini. Bahkan, tak sedikit warga yang sudah berhari-hari mencari gas kemana-mana, namun masih belum juga dapat. Sejumlah penjualan gas mengaku kehabisan. Dapat kupon nggak? Dapat. Dapat nomor 7. Kemarin ngambil nyari di mana saja? Muter-muter nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Sudah berapa hari kemarin? 5 hari. 5 hari nggak dapat gas. Terus stok gas di rumah mana? Ada nggak? Nggak ada. Masaknya pakai apa? Kayu. Pakai kayu. Ratusan warga dari berbagai desa yang telah lelah mengantri ini kemudian berdesakan mengantri untuk menukarkan kupon di kasir. Polisi yang berada di lokasi meminta ibu-ibu yang mengantri untuk bersabar. Sebenarnya pangkalan LPG gas 3 kg mendapat 120 stok gas, namun karena lonjakan pembelian, akibatnya jumlah gas masih dirasa kurang. Ini dapat 120 kayaknya tadi kirimannya. Tergantung, iya 120 kayaknya. Dari hari apa ya? Selasa. Tidak mencukupi sama sekali. Pasti kurang. Jumlah pembeli yang datang terus bertambah hingga melebihi stok yang ada di pangkalan saat ini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyidak pangkalan gas LPG 3 kg di Pekanbaru Riau. Bahlil berjanji akan menindak tegas agen gas nakal dan akan membentuk badan pengawas distribusi gas bersubsidi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendatangi pangkalan gas 3 kg di Jalan Tengku Bey, Kota Pekanbaru Riau. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap terkendali serta berjalan sesuai kebijakan pemerintah. Bahlil menegaskan stok LPG 3 kg untuk masyarakat masih aman dan tidak mengalami kelangkaan. Menurut Bahlil, kelangkaan di lapangan disebabkan oleh oknum agen nakal yang menjual gas LPG 3 kg tidak sesuai aturan. Bahlil akan menindak tegas agen dan pangkalan LPG nakal, serta membentuk badan pengawas distribusi gas LPG subsidi untuk masyarakat. Karena pemerintah itu sudah memberikan subsidi untuk harga sampai di masyarakat di bawah 20.000. Nah, yang bandel-bandel ini, yang mohon maaf ada oknum-oknum yang main ini, oplos-oplos naikkan harga, ini yang harus negara hadir. Jangan dibuat seolah-olah nggak ada negara. Dan yang sudah nyaman-nyaman ini, saya jujur saya katakan, saya akan selesaikan mereka. Nggak boleh negara kalah dari permainan-permainan ini. Karena dari Kementerian SDM yang diberikan tugas, yang memberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus ya untuk melakukan penataan. Kayak di minyak itu kan ada namanya BPH Migas untuk mengecek sampai dengan tuntas daripada minyak subsidi. Ini saya lagi memikirkan untuk membentuk badan khusus pengawasan pengelolaan penyaluran LPG. Kementerian SDM berkomitmen mengawasi distribusi gas LPG 3 kg agar tidak terjadi pelanggaran. Pemerintah juga berjanji akan mencabut izin pangkalan gas 3 kg yang menjual di atas harga yang sudah ditetapkan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meninjau sub pangkalan gas LPG 3 kg di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi antrean masyarakat untuk membeli gas LPG 3 kg. Dalam sidak, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan jumlah pasokan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer atau subpangkalan sudah mencukupi dan tidak terjadi gangguan. Dasko juga menekankan pentingnya standarisasi harga dan penerapan syarat KTP untuk memastikan distribusi gas LPG 3 kg tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi. Alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat itu jualannya lancar, baik supply maupun jualannya. Demikian. Harganya Pak? Harganya tadi kalau kita cek itu pangkalan menjual ke subpangkalan 16.000, kemudian subpangkalan menjual ke masyarakat 19.000. Kan sekarang sudah nggak ada pengecer, yang ada kan subpangkalan. Nah subpangkalan itu kan nanti akan mengisi beberapa pernyataan dan jika kemudian ternyata terbukti melanggar tentu akan ada sanksinya. Sementara itu keluarga wanita pemburu LPG yang tewas terlindas truk mendapatkan santunan asuransi Jasara Harja senilai 50 juta rupiah. Namun naas uang hasil pencairan asuransi tersebut raib digondol maling. Sudah jatuh tertimpa tangga. Inilah yang dialami Sugeng, suami dari wanita pemburu LPG yang tewas terlindas truk di Jalan Semarang, Grobogan, Demak, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, usai kehilangan nyawa istri tercintanya, kini Sugeng juga harus kehilangan uang 50 juta rupiah hasil dari pencairan santunan asuransi Jasara Harja istrinya. Kejadian berawal saat mobil yang dikendarai bersama seorang kerabatnya usai mencairkan dana santunan di salah satu bank di Demak tiba-tiba bocor ban. Saat dirinya ke bengkel tambal ban, tiba-tiba uang sebesar 50 juta yang berada di dalam mobil digasak dua orang yang mengendarai sepeda motor. Ya, permintaannya saya dan permohonan minta tolong Bapak keamanan tolong carikan dana itu dana kematian istri saya. Tolong uang Jasara Harja, Pak? Jasara Harja senilai 50 juta. Dibutuhkan banget, sangat-sangat banget. Jadi sama ini dari pihak pemerintah desa? Dua jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga saat ini masih berada di RSUD Ciawi lantaran masih dilakukan proses identifikasi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Ainyu Sore. Terima kasih Anda masih menyaksikan Ainyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, dua jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga saat ini masih berada di RSUD Ciawi lantaran masih dilakukan proses identifikasi. RSUD Ciawi juga masih merawat 5 korban luka yang kondisinya kini semakin membaik. Dua dari 8 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat ini masih dalam proses identifikasi di RSUD Ciawi. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan DNA korban dengan DNA keluarga. Sementara 6 jenazah lain sebelumnya telah diserahkan kepada pihak keluarga pada Rabu kemarin setelah teridentifikasi. Teman-teman mungkin sebagian juga sudah ada bahwa dari 8 yang meninggal, 6 sudah dimakamkan, sudah kita serahkan kepada pihak keluarga. Jenazah masih di sini, ada di kamar jenazah, di ruang forensik untuk 2 jenazah yang menunggu pemeriksaan DNA. RSUD Ciawi juga masih merawat 5 korban luka yang terbagi dalam 2 ruangan perawatan berbeda. Pihak rumah sakit menyebut secara umum kondisi para korban luka berangsur membaik namun belum bisa diajak berkomunikasi.
Sebelumnya, RSUD Ciawi menerima 11 korban luka akibat kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi pada Selasa malam lalu. Dari 11 orang, 6 diantaranya telah diperbolehkan pulang setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Selamat sore Hamzah, bagaimana suasana terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi? Apakah 2 jenazah korban ini sudah berhasil diidentifikasi? Kemudian bagaimana dengan kondisi 5 orang terluka lainnya? Dari RSUD Polri, RSUD Ciawi maksud kami, ini masih terus melakukan proses identifikasi kepada sisa dari 2 jenazah korban meninggal yang ditemukan di TKP Gerbang Tol Ciawi 2 pada kecelakaan mobil beruntun pada Selasa malam lalu. Dari 8 korban meninggal dunia yang ditemukan, ini sudah ada 6 yang berhasil diidentifikasi dan 2 lainnya ini masih belum bisa diidentifikasi karena mengalami luka bakar yang cukup parah. Nantinya pihak DVI Polri dibantu dengan RSUD Ciawi ini akan melakukan proses identifikasi dengan mencocokkan DNA dari jenazah dan juga keluarga yang pada saat ini informasinya yang kami dapatkan sudah memberikan identitas dan juga data antemortem yang nantinya akan digunakan oleh pihak DVI Polri untuk mengidentifikasi dari jenazah. Selain itu, sebelumnya Kapolda Jawa Barat juga ini sudah menyebut bahwa posko antemortem ini sudah dibuka sejak Rabu kemarin, di mana posko antemortem ini bisa digunakan oleh para keluarga untuk memberikan identitas dan juga data antemortem terkait dengan jenazah yang terlibat kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 Selasa malam lalu. Adapun terkait informasi update dari supir ataupun pengendara truk tronton yang membawa galon air mineral yang diduga menjadi salah satu penyebab utama dari kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 ini, saat ini kondisi supir sudah siuman ataupun sudah dapat membuka mata. Namun Direktur RSUD Ciawi Fusia Mediawati ini menyebut bahwa supir dari truk tronton ini masih belum bisa dimintai keterangan karena masih belum bisa diajak berkomunikasi, sehingga pihak kepolisian ini masih belum mendapatkan data ataupun keterangan dari supir yang membawa galon air pada Selasa malam lalu. Adapun terkait dengan jumlah korban luka yang sudah dipulangkan ini pada hari ini sudah terdapat 6 korban luka yang sudah boleh pulang ke rumah masing-masing dan juga masih ada 5 korban luka-luka yang masih dirawat intensif di RSUD Ciawi ini. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Hamzah langsung dari RSUD Ciawi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi berhasil teridentifikasi. Jenazah pun langsung diserahkan ke keluarga masing-masing dari RSUD Ciawi pada Rabu malam. RSUD Ciawi telah menyerahkan jenazah dari 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi ke keluarga masing-masing. Salah satunya jenazah Yana Mulyana. Usai dilakukan identifikasi di RSUD Ciawi, jenazah Yana Mulyana, salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, tiba di Kampung Sukasirna, Kelurahan Selabatu, Cikole, Kota Sukabumi, Rabu malam. Setibanya di rumah duka, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kedatangan jenazah tersebut disambut pihak keluarga dan kerabat yang sudah menunggunya sejak sore hari. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Yana Mulyana dibawa masuk ke dalam rumah. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat. Istri almarhum yang ikut ke pemakaman tampak sangat terpukul dengan kepergian sang suami hingga tak kuasa saat melihat jenazah sang suami dikebumikan. Diketahui saat kejadian, istri Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang masih berusia 3 tahun serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Yang 2 udah pulang, yang 1 tinggal anaknya, tadi istrinya ada kan. Udah. Anaknya sekarang di rumah sakit? Ya, masih di rumah sakit.
Hingga kini sebanyak 6 korban tewas kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 Jawa Barat sudah dipulangkan ke keluarga korban dari RSUD Ciawi pada Rabu malam. Sementara 2 jenazah lainnya sulit teridentifikasi oleh DVI Polda Jabar karena luka bakar mencapai 100%. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, kecelakaan maut di pintu tol Ciawi 2 terjadi diduga karena rem truk tidak berfungsi. Namun saat ini sopir truk belum bisa diminta keterangan karena mengalami cedera kepala. Sebelas orang menjadi korban luka-luka kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor. Kejadian kecelakaan ini juga menewaskan 8 orang. Proses evakuasi bangkai kendaraan akibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 memakan waktu yang cukup lama, di mana truk galon yang menabrak gardu tol dalam kondisi ringsek dan hangus. Bagian depan truk penyok. Begitu juga dengan minibus yang ditabrak oleh truk ringsek, kaca-kaca bagian depan mobil pecah hingga membuat kerangka mobil penyok. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus ini, termasuk memintai keterangan sopir truk galon yang diduga memicu kecelakaan terjadi. Namun sopir tersebut masih belum bisa dimintai keterangan karena mengalami cedera kepala dan dirawat intensif di RSUD Ciawi. Ya, salah seorang yang dirawat di ruangan Bougainville itu adalah supir dari truk. Kalau kita lihat dari kondisinya memang belum bisa berkomunikasi. Hanya kalau dibandingkan dengan kondisi kemarin sudah sedikit lebih baik, ya, sudah mulai bisa membuka mata. Kalau kemarin betul-betul sepertinya tidak bisa membuka mata, ya. Ya, jadi saat ini supir tersebut ya cedera kepala sedang kalau dalam istilah kedokterannya, dan ada sedikit perdarahan di bagian otaknya, ya. Kemudian juga ada, kalau kami dari bahasa kedokteran dikatakan fraktur basis kranii, ya. Selain juga ada masalah di matanya, ya, Dokter Anggi, ya. Jadi saat ini sejumlah korban kecelakaan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menanggapi kasus kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat harus menjadi evaluasi semua pihak agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama di kemudian hari. Salah satu hal yang harus dievaluasi yakni penggunaan kartu tol elektronik lantaran banyak korban kecelakaan karena terjadinya antrian kendaraan di pintu tol. Tanggapan saya pasti akan lebih banyak lagi. Kenapa saya bilang gitu? Ya, karena tidak ada perubahan dari puluhan tahun yang lalu. Saya ngomong begini mungkin sudah 30 tahun. Dan sudah kita kasih teman-teman juga, sudah kita kasih tahu kisi-kisinya apa yang harus dilakukan. Ya, baik secara regulasi maupun pengawasan. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Pergantian menteri, pergantian Kapolri, nggak ada perubahan. Tambah worse. Karena apa? Kendaraannya tambah banyak, jalan tol tambah banyak. Ya kan? Dan sistem logistik korupsinya tambah besar, kita kan terbelakang di logistik, di ASEAN, jadi ya itu. Jadi kalau nanti Anda tanya caranya gimana, ya hindari aja. Ketika Anda di jalan, jangan dekat-dekat dengan truk, karena kita nggak tahu apakah supirnya paham rambu, umumnya tidak. Apa supirnya paham mengendarai truk dengan aman, saya yakin tidak. Nah itu, karena yang jadi supir truk itu tidak terlatih. Artinya kalau ada truk, jauhi, kurangi kecepatan, cari kesempatan ke sebelah kanan, nyusul, jangan ke sebelah kiri karena truk di jalur satu, kirinya tuh emergency stop, susul terus, jangan ada ketemu lagi, susul lagi. Karena apa? Begitu menanjak, kalau kita di belakang truk, resikonya kena perosotan barang yang diangkut atau truknya mundur karena tidak kuat nanjak, karena dia odol. Kemudian kalau dia kita depan, remnya blong. Nah, satu lagi saya lupa, di jalan tol itu kalau dia nikung turun naik seperti Cipularang, Semarang, ABC, Malang, Pandan dan seterusnya, itu dia harus ada emergency exit di sebelah kiri. Yang jalan nanjak itu jalannya tidak rata, itu adanya untuk ngerem supaya truk yang remnya blong dia langsung belok ke atas dan berhenti di sana, tidak membuat celaka.
Revisi tata tertib DPR kini bisa copot Ketua KPK, Hakim MK, hingga Kapolri. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Anju Sore. Terima kasih Anda masih menyaksikan Anju Sore pemirsa. Terjadi kericuhan di persidangan yang melibatkan Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris. Kita bertahan. Kericuhan ini terjadi saat persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dengan agenda keterangan saksi Hotman Paris yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pagi tadi. Saat sidang, Majelis Hakim meminta untuk persidangan dengan agenda keterangan saksi Hotman Paris digelar secara tertutup karena ada materi yang mengandung kesusilaan. Rasman dan kuasa hukumnya menolak keputusan Majelis Hakim yang meminta sidang digelar tertutup untuk umum. Pihak Rasman mengamuk di persidangan, bahkan kuasa hukumnya sampai naik meja. Tidak kondusif jalannya sidang, Majelis Hakim sempat menskorsing persidangan hingga ditunda 2 minggu ke depan. Majelis Hakim menjelaskan bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena sudah dipelajari oleh Majelis Hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah, ya, terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya. Sebenarnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya. Sebelumnya Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, DPR kini memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja pejabat negara hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Hasil evaluasi tersebut nantinya bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian bagi pejabat yang bersangkutan. Dewan Perwakilan Rakyat kini memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 228A Revisi Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 4 Februari 2025 lalu. Revisi ini memberikan DPR ruang untuk meninjau kembali kinerja pejabat negara yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Jika dalam evaluasi ditemukan kinerja yang tidak memenuhi harapan, maka DPR dapat mengeluarkan rekomendasi pemberhentian. Pasal 228A ayat 1, dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Ayat kedua, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan revisi peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
Dengan adanya revisi tata tertib ini, sejumlah pejabat yang telah ditetapkan DPR melalui rapat paripurna dapat dievaluasi kinerjanya secara berkala. Mulai dari komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, Komisioner KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, hingga Panglima TNI serta Kapolri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Bapak I Dewa Gede Palguna. Ya. Selamat sore Pak Palguna. Selamat sore. Baik, Pak, bagaimana nih Pak pandangan Anda terhadap revisi peraturan ini? Apakah hal ini sejalan Pak dengan prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan kita? Saya mohon maaf ya, kalau saya mungkin terlambat mengikuti perkembangan di ilmu pengetahuan hukum atau mungkin pengetahuan saya terbatas tentang hal itu. Tapi selama puluhan tahun saya belajar hukum dan puluhan tahun juga mengajar hukum, saya nggak menemukan itu landasan teorinya di mana ada sebuah tata tertib atau mungkin disebut sebagai standing orders gitu ya. Kalau di tempat lain atau disebut sebagai parliamentary procedure gitu misalnya, yang sebenarnya adalah untuk mengikat ke dalam, kok tiba-tiba menjadi memuat materi muatan yang bisa bukan hanya mengikat keluar, tapi mengambil materi muatan undang-undang. Sementara aturan tata tertib itu sendiri, coba Anda lihat, di undang-undang yang dibuat oleh DPR sendiri. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu kita ngomong hukum positif dulu deh, nggak usah ngomong filsafat hukumnya, teori hukumnya dan segala macam dulu. Ngomong yang hukum positifnya saja, dogmatikanya saja dulu. Di mana tempatnya tata tertib itu? Mengapa dia bisa nyelonong masuk mengambil wilayah materi muatan undang-undang? Makanya saya katakan ketika kawan-kawan jurnalis menanyakan kepada saya mungkin jalan-jalan saya kurang jauh gitu. Masa DPR nggak ngerti persoalan tata urutan peraturan perundang-undangan? Masa DPR nggak ngerti tentang materi muatan norma hukum? Masa DPR nggak ngerti tentang maksud pemisahan kekuasaan beserta checks and balances yang inherent di dalamnya? Masa DPR tidak mengerti tentang konsep kewenangan dan pembatasan yang ada di sana? Dan pada dasarnya, masa DPR tidak mengerti tentang bagaimana melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar kita yang nyata menyebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya seluruh kewenangan dari lembaga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita itu harus bertolak dari dan tidak boleh bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, termasuk pembatasannya yang ada di sana. Itu dulu deh. Baik, nah kalau kita melihat juga kan ini jenis peraturannya hanya tata tertib ya Pak, yang harusnya ini hanya berlaku untuk internal saja. Nah, apakah kewenangan DPR yang ditambahkan nih, diselipkan begitu di pasal 228A terkait dengan evaluasi berkala terhadap pejabat negara ini sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan atau tidak Pak? Ya itu yang saya katakan tadi kan. Apa jalan-jalan saya kurang jauh gitu kan. Saya sudah puluhan tahun belajar hukum nggak menemukan tuh landasan teorinya. Dan saya nggak yakin masa di sana banyak profesor, banyak doktor ada di DPR di situ. Mereka pasti tahu. Yang jadi problem besar sekarang adalah kalau mereka tahu dan itu paham bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau bertentangan dengan materi muatan yang seharusnya dimuat oleh tata tertib yang seharusnya tidak mengatur soal itu, tetapi mereka memaksakan memasukkan itu ke dalam aturan tata tertib, maka saya tidak bisa mengambil kesimpulan lain kecuali memang ada kesengajaan untuk melanggar tata aturan yang dimuat dasarnya di dalam konstitusi kita. Apa kesimpulan lain yang bisa ditarik selain itu? Hanya itu menurut saya, gitu. Baik, nah dari dampak revisi peraturan ini kan bisa dikatakan juga terhadap independensi lembaga-lembaga negara yang pejabatnya ditentukan melalui DPR ini bisa dikatakan terganggu begitu pada. Apakah ini justru bisa kita lihat bahwa ada satu intervensi politik dalam hal ini? Ya maunya DPR kan begitu, udah tampak. Ya, kalau kita lihat dari rumusannya kan orang nggak usah jadi sarjana hukum menurut saya. Kalau baca rumusannya itu sudah jelas seperti itu kan. Maunya kalau kita lihat.
Ya, coba. Tetapi kan, aduh, masa sih yang ini isi sebuah aturan tata tertib gitu loh. Ya, dan itu langsung disetujui pula oleh semua anggota DPR. Aduh, buat saya ini satu skandal ini. Ini benar-benar skandal menurut saya. Gitu. Ya, jadi persoalannya, Pak, bukan hanya soal ini. Nah, saya tidak bisa memahami bagaimana sesungguhnya DPR memahamkan tentang posisi dirinya dalam konteks status dan kewenangannya menurut konstitusionalisme yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana sebenarnya dia menempatkan konteks itu? Bagaimana dia menempatkan posisinya sebagai pelaku kekuasaan, sebagai salah satu pelaku kekuasaan legislatif dalam konteks hubungannya dengan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan judisial yang prinsip pengawasan dan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbanginya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Turunannya itu mesti dimuat dalam undang-undang, materi muatan yang mesti diatur oleh undang-undang sudah dibuat sendiri oleh DPR. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, apa yang boleh menjadi materi muatan aturan undang-undang. Tapi sekarang DPR sendiri menunjukkan pelanggaran terang-terangan di hadapan publik dengan memasukkan substansi materi undang-undang ke dalam peraturan yang namanya peraturan tata tertib. Itu loh. Yang membuat kegelisahan saya. Andai kata, sekarang Anda bayangkan, saya sekarang ketika mengajar di kelas, yang saya ajar itu adalah mahasiswa semester 1 atau semester 2 yang mengambil mata kuliah hukum tata negara. Dia mengikuti kasus ini. Dia mengikuti rapat-rapat yang dibuat DPR, karena itu terbuka kan. Lalu dia menanyakan kepada saya, kalau Diandra misalnya sebagai dosen, apa jawaban yang akan Anda berikan? Masa saya menjawabnya, gelap gitu? Gimana coba? Karena teorinya memang beda dari lapangan ya Pak ya? Nggak ada teorinya itu. Tidak ada, bahkan orang dogmatika hukum sendiri yang dibuat oleh DPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sudah dilanggar. Apalagi kalau kita bawa ke teori hukum, ke filsafat hukumnya, ya makin nggak karuan juntrungannya lah. Ya, saya nggak bisa bercerita lebih banyak lagi. Saya sebenarnya ingin sekali kalau Bapak Ketua Balik itu hadir dalam percakapan ini sehingga saya bisa mengetahui secara menyeluruh, bukan hanya substansi yang tadi saya dengarkan sepotong di dalam berita itu, tetapi perdebatan secara menyeluruh sehingga lahir konklusi yang kemudian melahirkan persetujuan kompak DPR memasukkan norma yang seperti itu ke dalam peraturan tata tertib. Saya ingin mendengar the whole story behind the scene ini gitu. Tapi ya beliau tidak hadir mau bagaimana, kan jadinya ya saya jadi seperti berteriak-teriak di padang pasir gitu kan. Baik. Nah, ini kan saat ini sudah ditetapkan begitu Pak di rapat paripurna. Kemudian dalam beberapa regulasi juga pemberhentian pejabat negara ini kan biasanya dikaitkan atau dilakukan melalui kan mekanisme yang tertentu seperti misalnya keputusan presiden atau rekomendasi dari lembaga independen. Nah, apakah aturan baru yang diselipkan ini nih Pak justru dapat mengaburkan mekanisme yang sudah ada atau bagaimana nih Pak? Bukan mengaburkan, pertanyaan pokoknya begini. Mohon maaf ya, saya menggunakan ilustrasi yang tadi saya sampaikan juga gini. Sekarang begini, misalnya Anda naik sepeda motor di jalan, tiba-tiba di stop oleh seorang yang mengenakan seragam polisi lalu lintas. Kemudian Anda ditilang. Belakangan diketahui, ternyata dia polantas palsu. Pertanyaan pokoknya, Anda wajibkah menaati surat tilang itu? Kan palsu Pak. Iya. Itu persoalannya. Artinya nanti kalau ada rekomendasi demikian dari DPR dan padahal misalnya ini kalau menyangkut jabatan-jabatan tertentu kan kepres, keputusan presiden. Lalu kemudian itu ada di ayat 2-nya kan katanya wajib ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme. Saya nggak tahu juga mekanisme seperti apa yang dimaksud itu oleh pimpinan DPR katanya. Lalu misalnya tiba-tiba ada pemberhentian. Ya, katakanlah misalnya Panglima TNI gitu misalnya tiba-tiba diberhentikan ya, melalui evaluasi gitu. Pertanyaannya, wajibkah presiden menindaklanjuti itu? Tidak ya.
Nah, kayak kan gitu pertanyaannya kan. Atau kalau presiden melakukan itu, dia akan digugat misalnya oleh orang yang dirugikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nanti DPR-nya nggak senang lagi dengan hakim tunnya, diberhentikan lagi lewat mekanisme itu juga. Ini masa bernegara kita seperti ini sih? Gitu loh. Ya. Baik. Nah, terakhir mungkin Pak, MK ini melihat adanya potensi uji materi di Mahkamah Konstitusi tidak Pak terkait dengan revisi peraturan terkait dengan tata tertib ini, dan mungkin jika ada dasar utama yang berpotensi dipersoalkan secara hukum ini seperti apa Pak? Saya tidak berharap ada itu ya di Mahkamah Konstitusi ya, karena ya kalau saya boleh menyarankan seperti yang saya tadi pagi saya sampaikan juga kepada beberapa kawan jurnalis ya. Sudahlah, cabut aja lah ketentuan itu daripada bikin repot gitu loh di kemudian hari gitu loh. Dengan sangat hormat sebagai warga negara dan sebagai pengajar di Fakultas Hukum, ya, sebagai pengajar disiplin hukum, saya menyarankan dengan hormat kepada Bapak Ibu yang ada di lembaga terhormat yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, udahlah, cabutlah ketentuan itu supaya tidak bikin persoalan yang lebih besar di kemudian hari. Itu aja sih saran saya. Baik, terima kasih banyak Pak Palguna sudah bergabung bersama Anyus Sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih Danda. Ya. Pemirsa, PT Timah memberhentikan salah satu karyawannya usai video viral diduga menghina tenaga honorer yang berobat dengan BPJS. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Anyus Sore. Anda masih menyaksikan Anyus Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, PT Timah memberhentikan salah satu karyawannya usai video viral diduga menghina tenaga honorer yang berobat dengan BPJS. Diakui keputusan tegas ini diambil dengan pertimbangan yang matang. Ngantri ya Dek, BPJS ya. BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Inilah video seorang wanita berseragam di kantornya yang diduga menghina tenaga honorer pakai BPJS, viral di media sosial. Diketahui pembuat video merupakan pegawai BUMN PT Timah. Video tersebut membuat gerah puluhan pegawai honorer di Bangka Belitung. Hingga kemudian dikabarkan mendatangi DPRD Bangka Belitung menyampaikan rasa sakit hati mereka pada oknum karyawan PT Timah melalui kontennya tersebut. Tadilah kami minta tuntutan kawan-kawan bikin video itu, beliau tuh Pak, Ibu Susanto, kawan langsung minta tolong dibikin video Titi minta maaf untuk kami para honorer nih dan seluruh pengguna BPJS non prioritas. Didampingi dengan kami para honorer nih dengan Humas PT Timah. Pembuat video bernama Dwi Citraweni alias Weni Maizon, pegawai PT Timah di Provinsi Bangka Belitung, mengklarifikasi video buatannya. Ia pun meminta maaf jika ada yang terganggu. Konten-konten yang ada di akun saya tersebut itu adalah murni POV, point of view, itu adalah sudut pandang saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja. Karena itu adalah akun pribadi saya sendiri yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tempat saya bekerja. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau VT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi. Tak lama PT Timah melalui media sosialnya menegaskan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan yang sama dengan yang digunakan masyarakat pada umumnya. Video yang viral tersebut tidak mewakili PT Timah dan PT Timah akan memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Terbaru, PT Timah Tbk menepati janjinya memberikan sanksi tegas, yakni memberhentikan dengan tidak hormat usai video viral tersebut ramai diperbincangkan.
PT Timah membuat langkah tegas pemberhentian ini setelah serangkaian pemeriksaan dan evaluasi, serta menjadi komitmen perusahaan dalam menegakkan aturan dan menjaga etika kerja. Pemirsa, kebijakan efisiensi belanja negara menimbulkan tanda tanya bagi gaji ke-13 dan ke-14 aparatur sipil negara, lantaran sejumlah kementerian mengalami pemotongan anggaran besar-besaran. Presiden Prabowo meminta jajarannya efisiensi anggaran belanja negara hingga 306 triliun rupiah. Sejumlah kementerian pun memotong anggaran besar-besaran. Efisiensi ini memicu tanda tanya akan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya pegawai negeri sipil di sejumlah kementerian. Di media sosial, warga pun menyampaikan keluh kesahnya lantaran gaji ke-13 dan THR ini dinantikan oleh aparatur sipil negara. Masih banyak ASN di daerah yang hingga kini mengharapkan gaji ke-13 dan 14. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto buka suara terkait isu penghapusan tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Dan gaji ke-13 dari segi perusahaan, kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja juga akan mempersiapkan untuk itu. Kemudian yang dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan. Ya itu tanyanya Menteri Keuangan. Persiapan sudah ada. Sementara itu, Menpan RB pastikan pembahasan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 masih dibahas. Undang-undang terkait tunjangan dibahas oleh sejumlah kementerian terkait, yaitu Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Presiden targetkan menghemat anggaran sebesar 306,69 triliun rupiah. Rinciannya, efisiensi belanja kementerian atau lembaga sebesar 256,10 triliun rupiah. Sementara efisiensi belanja pemerintahan daerah bisa mencapai 50,59 triliun rupiah. Total anggaran belanja negara pada tahun 2025 mencapai 3.621,3 triliun rupiah. Penghematan anggaran diperlakukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya kepada Kabinet Merah Putih, Presiden juga akan memberhentikan pejabat di sejumlah institusi bila melanggar aturan. Presiden Prabowo juga menyinggung meski sering mendapatkan kritikan, dirinya tetap bekerja untuk rakyat. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Jangan kira kami ini memang ada yang mengatakan saya ini ada. Nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu.
sebelum kau dibersihkan. Pemirsa, Anju Sore berikutnya akan dihadirkan oleh rekan saya Camar Hayenda. Halo Camar, ada informasi apa lagi di Anju Sore? Ya, Diandra, informasi selanjutnya, pembunuh gadis penagih utang di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata juga membunuh istri sahnya. Akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Anju Sore. Terima kasih, masih di Anju Sore bersama saya Camar Hayenda. Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis pagi tadi. Sidang kali ini beragendakan mendengar jawaban KPK selaku pihak termohon. Tim kuasa hukum Hasto Kristianto turut membawa 41 alat bukti untuk mendukung petitum tuntutan di sidang permohonan pra-peradilan. Rencananya sidang pra-peradilan masih akan digelar secara maraton hingga 13 Februari mendatang. Tuntutan kami dalam permohonan pra-peradilan, kami mengajukan 41 bukti yang menguatkan argumentasi kita dalam permohonan yang kemarin sudah dibacakan. Di antaranya adalah hasil sidang eksaminasi para ahli hukum, para profesor, doktor hukum, dan juga ada FGD, Forum Group Discussion, yang membahas terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyidik KPK. Ini merupakan salah satu bukti yang kami hadirkan. Dan juga ada beberapa bukti terkait dengan, kalau kawan-kawan ingat, tanggal 10 Juni 2024, di mana saudara Kusnadi waktu digeledah itu tidak sebagai saksi karena statusnya mendampingi Mas Hasto. Ya, silakan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman yang menghadirkan saksi Hotman Paris berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rasman dan kuasa hukumnya mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan ditutup untuk umum. Kita bertahan. Kita bertahan. Kericuhan ini terjadi saat persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dengan agenda keterangan saksi Hotman Paris yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pagi tadi. Saat sidang, majelis hakim meminta untuk persidangan dengan agenda keterangan saksi Hotman Paris digelar secara tertutup karena ada materi yang mengandung kesusilaan. Rasman dan kuasa hukumnya menolak keputusan majelis hakim yang meminta sidang digelar tertutup untuk umum. Pihak Rasman mengamuk di persidangan, bahkan kuasa hukumnya sampai naik meja. Tidak kondusif jalannya sidang, majelis hakim sempat menskorsing persidangan hingga ditunda 2 minggu ke depan. Majelis hakim menjelaskan bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena sudah dipelajari oleh majelis hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah, ya, terdakwa hasil hukumnya melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya. Sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya. Sebelumnya Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan warga di Grobogan rela menunggu 1 hingga 2 hari menanti kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg. Namun sayangnya meski sudah mengantri begitu lama, masih saja ada warga yang belum kebagian gas LPG 3 kg. Kemudian kalau panggil nomor 26 niku wau. Kalau panggil pun maju lho paringi. Mboten kula dereng nomor 26 kula malah. Beginilah rumitnya pembelian dan antrian panjang tabung gas LPG ukuran 3 kg. Peristiwa ini terjadi di depan pangkalan gas LPG 3 kg milik Istu Haryani, warga Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Warga rela antri dan berpanas-panasan selama 1 hari penuh demi menunggu kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg ke pangkalan ini. Bahkan, tak sedikit warga yang sudah berhari-hari mencari gas kemana-mana, namun masih belum juga dapat. Sejumlah penjualan gas mengaku kehabisan. Dapat kupon nggak? Dapat. Kemarin ngambil nyari di mana saja? Nggak dapat. Sudah berapa hari kemarin? 5 hari nggak dapat gas. Terus stok gas di rumah ada nggak? Ada. Masaknya pakai apa? Pakai kayu. Ratusan warga dari berbagai desa yang telah lelah mengantri ini kemudian berdesakan mengantri untuk menukarkan kupon di kasir. Polisi yang berada di lokasi meminta ibu-ibu yang mengantri untuk bersabar. Sebenarnya pangkalan LPG gas 3 kg mendapat 120 stok gas, namun karena lonjakan pembelian, akibatnya jumlah gas masih dirasa kurang. Ini dapat 120 kayaknya tadi kirimannya, tergantung, iya 120 kayaknya. Dari hari apa ya? Selasa. Tidak mencukupi sama sekali. Pasti kurang. Jumlah pembeli yang datang terus bertambah hingga melebihi stok yang ada di pangkalan saat ini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyidak pangkalan gas LPG 3 kg di Pekanbaru Riau. Bahlil berjanji akan menindak tegas agen gas nakal dan akan membentuk badan pengawas distribusi gas bersubsidi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendatangi pangkalan gas 3 kg di Jalan Tengku Bey, Kota Pekanbaru Riau. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap terkendali serta berjalan sesuai kebijakan pemerintah. Bahlil menegaskan stok LPG 3 kg untuk masyarakat masih aman dan tidak mengalami kelangkaan. Menurut Bahlil, kelangkaan di lapangan disebabkan oleh oknum agen nakal yang menjual gas LPG 3 kg tidak sesuai aturan. Bahlil akan menindak tegas agen dan pangkalan LPG nakal, serta membentuk badan pengawas distribusi gas LPG subsidi untuk masyarakat. Karena pemerintah itu sudah memberikan subsidi untuk harga sampai di masyarakat di bawah 20.000. Nah, yang bandel-bandel ini, yang mohon maaf ada oknum-oknum yang main ini, oplos-oplos naikkan harga, ini yang harus negara hadir. Jangan dibuat seolah-olah nggak ada negara. Dan yang sudah nyaman-nyaman ini, saya jujur saya katakan, saya akan selesaikan mereka. Nggak boleh negara kalah dari permainan-permainan ini. Karena dari Kementerian SDM yang diberikan tugas, yang memberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus ya untuk melakukan penataan. Kayak di minyak itu kan ada namanya BPH Migas untuk mengecek sampai dengan tuntas daripada minyak subsidi. Ini saya lagi memikirkan untuk membentuk badan khusus pengawasan pengelolaan penyaluran LPG. Kementerian SDM berkomitmen mengawasi distribusi gas LPG 3 kg agar tidak terjadi pelanggaran. Pemerintah juga berjanji akan mencabut izin pangkalan gas 3 kg yang menjual di atas harga yang sudah ditetapkan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ratusan siswa SMKN 1 Depok, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan keterlambatan pihak sekolah dalam memasukkan data di sistem PDSS.
Akibatnya ratusan siswa terancam gagal mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Ratusan siswa SMKN 1 Depok menggelar aksi unjuk rasa di sekolah. Aksi ini dilakukan buntut keterlambatan operator sekolah menginput data ke dalam sistem pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Ironisnya, keterlambatan tersebut hanya selisih 1 menit saja. Akibatnya ratusan siswa ini terancam tidak bisa mengikuti SPMB. Para siswa menyerukan keluhannya, bahkan di bawah hujan deras. Pihak sekolah pun akhirnya menemui siswa, meski siswa merasa tidak puas. Kepala Sekolah SMKN 1 Depok mengakui ada keterlambatan saat menginput data. Pihak sekolah hanya bisa menyampaikan permintaan maaf dan mengusahakan akan menginput data secara manual. Ya, untuk anak-anak yang vulnerable ternyata mereka tidak bisa untuk masuk ke dalam seleksi tersebut. Kendalanya apa, Bu? Jadi kendalanya itu kamera, Bu. Ya. Ke depan sini, Bu. Ya. Kendalanya itu karena keterlambatan sebetulnya. Jadi terlambat. Jadi operator ya. Operator kami terlambat dalam memasukkan data ke sistem tersebut. Sementara itu keterlambatan seperti ini pernah terjadi pada tahun sebelumnya, namun tidak dievaluasi oleh sekolah. Para siswa juga mendapat ancaman dari salah satu guru melalui pesan WhatsApp jika melakukan protes. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa sekolah tidak menjadikan bahan evaluasi itu untuk tahun-tahun ke depannya, tapi kenapa masih terjadi seperti ini? Katanya sempat ada ancaman dari pihak sekolah beberapa siswa, benar nggak sih? Pengurangan nilai itu. Kayak pengurangan nilai atau segala macamnya. Ancaman iya, ijazah. Pernah. Oh, bukan. Kata-katanya lebih tepat ke ijazah juga jangan diharapin. Oh, berarti ada ibaratnya ditahan ya, ada ancaman ditahan ijazah ya. Total ada 137 siswa yang terancam tidak bisa mengikuti SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi. Lantaran data tersebut menjadi acuan dalam proses seleksi perguruan tinggi. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky, iNews melaporkan. Ratusan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kabupaten Mempawah melakukan aksi protes. Aksi protes ditujukan pada pihak sekolah yang diduga lalai hingga menyebabkan mereka tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Tadamu saya tahu, Bu, bapak saya memang gitu, Bu. Dari dulu saya tahu. Bapak itu memang gitu. Kinerja memang gitu, Pak Endang, saya tahu, Bu. Lebih dari 100 siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mempawah melakukan aksi protes kepada pihak sekolah. Hal ini karena sekolah diduga lalai dalam mengisi daftar siswa pada seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun ajaran 2024-2025. Akibatnya para siswa ini terancam tidak dapat masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBP. Yang kesal saya itu bang, gini benda ni dari bulan Desember. Bisa-bisa sampai Januari, sampai Februari belum selesai. Waktu jangka waktu itu panjang. Dia nyuruh siswa buat cepat akun penerimaan akun dia. Justru dia yang telah buat akun. Macam manalah? Kita tak kesal. Atas kekisruhan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat akan memberikan sanksi kepada guru Seman 1 Mempawah yang lalai dalam mengisi data SNBP siswanya. Kuliah ya? Tanggal 9, sedangkan kita baru dapat tanggal 22. Itu dari tanggal 9 ke tanggal 22 ngapain aja? Aksi protes juga dilakukan ratusan siswa dan orang tua SMA Negeri 4 Karawang, Jawa Barat.
Protes dipicu oleh dugaan keterlambatan pihak sekolah untuk menginput data SNBP yang membuat lebih dari 100 siswa terancam kehilangan kesempatan untuk masuk universitas negeri lewat jalur SNBP. Para orang tua mendesak pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat untuk segera mencari solusi agar nasib akademik siswa tidak terancam. Faktornya apa saja, Bu? Sementara itu, sebuah video yang memperlihatkan seorang guru MAN 1 Lamongan yang menggebrak meja viral di media sosial. Aksi gebrak meja dipicu oleh protes siswa yang mempertanyakan data eligible atau data siswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti SNBP. Karena data belum diinput pihak sekolah mengakibatkan 22 siswa terancam tak bisa kuliah lewat jalur SNBP. Proses pendaftaran nasional berdasarkan prestasi atau SNBP menjadi momen krusial bagi siswa kelas 3 SMA yang ingin berkuliah. Persyaratan SNBP melibatkan berbagai tahapan dan syarat yang harus dipenuhi atau disubmit pihak sekolah, mulai dari akademis, nilai ujian, serta informasi yang relevan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Life Assurance menjalin kerjasama dengan Regens Genomic dan Klinik Kecantikan Utama Leswang Jakarta. Perusahaan asuransi di bawah naungan PT MNC Capital Indonesia Tbk, MNC Life memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada seluruh pasien Regen Genomic dan Klinik Kecantikan Leswang. Regen Genomic dan Klinik Kecantikan Leswang menjadi salah satu tempat favorit bagi kalangan perempuan untuk menjalani tes kesehatan dan perawatan kecantikan. Kini, para pelanggan di Regen dan Klinik Leswang akan semakin aman dan terlindungi dengan adanya asuransi kecelakaan diri dari MNC Life. Keberadaan asuransi ini merupakan hasil kolaborasi MNC Life dan Regen Genomic, penyedia layanan kesehatan presisi yang menawarkan diagnostik prediktif melalui tes genetik, dan Leswang, klinik kecantikan pertama di Indonesia yang mengusung perawatan berbasis genetik dalam memberikan perlindungan bagi para pelanggannya. Satu lagi inovasi kolaborasi dari MNC Life, kali ini kami bekerja sama dengan Leswang Klinik dan Regen DNA untuk mengutamakan layanan kepada customer dalam bentuk perawatan dan juga asuransi. Di sini kami mengusung tema lifestyle, di mana asuransi bisa dipadukan dengan gaya hidup dari masyarakat. Kami bekerja sama dengan MNC Life. Semoga kami juga bersama dapat masuk ke dunia lifestyle, di mana Regen tentunya sebagai produk DNA yang dapat melakukan preventive action di dalam hidup lifestyle. Kami dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk masyarakat agar bisa hidup lebih sehat dan hidup lebih panjang. Kerjasama ini diharapkan membuka peluang baru bagi MNC Life untuk menjangkau lebih banyak individu serta meningkatkan kualitas hidup melalui perlindungan asuransi yang tepat dan terpercaya. MNC Life juga berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan jaringan kerjasama yang dapat memberikan manfaat nyata bagi para pengguna layanan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pembunuh gadis penagih utang di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata juga membunuh istri sahnya. iNews Sore segera kembali. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Pertamina kembali mengaktifkan penjualan gas LPG 3 kg di pedagang eceran yang kini disebut sebagai subpangkalan, menjadi bukti PT Pertamina Persero menjalankan arahan pemerintah. Hal tersebut terpantau saat Menteri Perdagangan dan Menteri Koordinator Bidang Pangan menyidak salah satu subpangkalan di Pasar Klender, Jakarta Timur. PT Pertamina Persero jalankan arahan pemerintah untuk mengaktifkan kembali penjualan gas LPG 3 kg di pedagang eceran yang kini disebut subpangkalan. Hal ini terpantau saat Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan sidak di salah satu subpangkalan gas LPG 3 kg di Pasar Klender, Jakarta Timur.
Sidak ini didampingi oleh Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Persero, Alfian Nasution, beserta Direksi Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Patraniaga. Gas tadi sudah nggak ada masalah. Tadi ibu-ibu tadi nyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden telah membalikan, boleh lagi mereka mengambil gas kapan saja. Ya. Jadi alhamdulillah sudah soal gas sudah lancar kembali normal setelah ada perintah Bapak Presiden kembalikan seperti semula. Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong distribusi gas LPG 3 kg secara merata dan tepat sasaran. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Meningkatkan pengawasan di seluruh pelabuhan guna mencegah praktik penyelundupan yang merugikan negara. Total barang selundupan yang berhasil disita selama 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, yakni berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 4,1 triliun rupiah. Menko Polkam RI Budi Gunawan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani serta jajaran TNI Polri merilis berbagai barang keselundupan di Terminal Peti Kemas Surabaya, Jawa Timur. Penyelundupan barang ini diduga dilakukan 18 perusahaan nakal yang kerap melakukan ekspor dan impor secara ilegal. Barang selundupan tersebut diantaranya tekstil, mesin motor Harley Davidson, minuman beralkohol, elektronik, kosmetik, aksesoris, kayu rotan, hingga gading gajah. Sepanjang 2024, barang selundupan senilai 4,1 triliun rupiah berhasil digagalkan. Angka ini tergolong signifikan mengingat total penindakan sepanjang tahun 2024 mencapai 9,66 triliun rupiah. Selundupan ini mencapai 480,7 miliar rupiah. Sekaligus pendalaman terhadap 35 entitas kelompok dan 18 perusahaan yang diduga melakukan kegiatan ilegal penyelundupan. Hasil ini semua menunjukkan keseriusan dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, dalam melakukan tindakan atau penindakan secara tegas terhadap para pelaku-pelaku ilegal penyelundupan untuk menjaga kestabilan ekonomi kita. Selain itu, pemerintah terus meningkatkan pengawasan di seluruh pelabuhan guna mencegah praktek penyelundupan yang merugikan negara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.